Apa integritas itu? Integritas sulit didefinisikan. Menurut kamus, integritas artinya mengikuti prinsip moral dan etika. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas artinya bersikap jujur dan terpercaya. Berdasarkan dua definisi ini, integritas dapat disimpulkan sebagai menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran moral yang kita pilih dan berharap orang lain melihat kita sebagai orang yang benar dan terpercaya. Kedua definisi ini memang benar, tetapi tidaklah lengkap. Integritas juga mengandung arti yang lebih luas lagi. Integritas sejati itu sederhana saja, hidup dan berbicara berdasarkan apa yang benar menurut Tuhan. Integritas berarti mendasarkan perkataan dan tindakan kita pada prinsip dan kebenaran Tuhan. Mengapa berdasarkan prinsip Tuhan? Dia adalah pencipta dari segala sesuatu yang baik dan benar. Ketika kita menjalani hidup dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita, kita harus memahami bahwa Dia menciptakan kita untuk hidup berdasarkan standar kebenarannya. Dia menciptakan kita untuk menerima prinsip moral dan etika darinya. Nilai atau kebenaran yang kita temukan di tempat lain adalah ide buatan manusia dan oleh karena itu, bukanlah integritas yang sebenarnya. Kebenaran Tuhan adalah satu-satunya hal yang akan membawa kita kepada hidup yang memiliki integritas. Jadi, hidup dengan integritas berarti mengatakan, ya, pada apa yang Tuhan katakan baik dan benar, apapun konsekuensinya. Integritas lebih berharga daripada kekayaan dan lebih penting daripada kenyamanan kita. Mengenali dan mempercayai bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya standar yang digunakan untuk mengevaluasi dan membentuk nilai-nilai utama kita merupakan langkah pertama untuk memiliki integritas. Putuskan hari ini untuk mulai membuka hati Anda dan menerima gaya hidup yang mengetahui apa integritas itu dan dari mana asalnya. Jalan menuju integritas. Hanya Roh Tuhan yang dapat menciptakan integritas dalam diri kita. Namun segala sesuatu di dunia ini dapat merampasnya dari kita. Orang-orang dan situasi, baik sengaja maupun tidak disengaja, akan merusak dan menurunkan integritas kita. Kita tidak dilahirkan dengan integritas dalam hati kita. Jika kita menginginkannya, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Jika kita ingin memiliki integritas yang berakar kuat, itu berarti kita harus mengenal, memahami, dan mencintai kebenaran Tuhan secara pribadi. Kebenaran inilah yang menambah hikmat dalam hidup, membantu kita memahami serta menerapkan standar dan batas-batas yang membentuk sebuah hati dengan integritas. Memperjuangkannya juga berarti mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang selalu mengawasi dan membuat kita bertanggung jawab. Dosa berkembang secara diam-diam dan tampak semakin kecil dengan berkurangnya rasa tanggung jawab. Kita lebih cenderung untuk terus berkompromi ketika kita merasa tidak akan ketahuan atau tidak ada orang yang peduli terhadap apa yang kita lakukan. Rasa tanggung jawab memang terasa sulit, namun itu adalah kunci utama agar kita dapat memikul tanggung jawab atas ucapan dan tindakan kita. Memperjuangkan integritas akan menumbuhkan kemampuan kita dalam menghadapi dan mengubah semua masalah yang terus memaksa kita berkompromi dengan kebenaran Tuhan. Perjuangan akan menjadi sedikit lebih mudah jika kita tidak mengumbar janji, gonta-ganti pekerjaan, atau mencari grup teman yang lain. Berjuang bukan berarti kita akan menjadi sempurna. Kita semua pasti jatuh, kita semua pasti melakukan kesalahan. Tidak peduli seberapa besar integritas kita, kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Terutama di saat ada ketakutan, bencana, dan kekacauan ketika godaan untuk berbuat dosa itu jauh lebih besar. Kuncinya adalah memikul tanggung jawab atas tindakan Anda dan mengakui kesalahan kita. Memiliki hati dengan integritas membantu kita mengenali kesalahan dan memohon kemurahan dan pengampunan Allah. Integritas bukanlah sesuatu yang Anda miliki atau tidak, melainkan suatu gaya hidup yang harus kita usahakan. Bertekadlah untuk berjuang demi kebenaran dan hikmat Allah. Berjuanglah melawan segala hal yang mencoba mengalihkan perhatian dan merampas integritas kita. Buatlah keputusan untuk berusaha keras mengejar hal-hal yang penting. Mengorbankan integritas kita, memilih apapun selain kebenaran Tuhan akan membuat kita mengorbankan integritas.
Sekecil apapun kompromi itu, tetap saja melukai integritas kita. Inilah masalahnya, dari kompromi menuju ke pembenaran dan pembenaran mengarah pada ketidakjelasan. Yang tadinya tegas hitam dan putih mengabur menjadi abu-abu, dan kita pun berdalih kenapa kebenaran Tuhan tak harus selalu menjadi panduan kita dalam setiap situasi. Perkataan kita adalah salah satu dari hal yang paling mudah untuk dikompromikan. Dengan perkataan, kita membesar-besarkan fakta, bergosip, mengatakan bohong putih, dan obral janji. Dan kemudian mulai melakukan pembenaran. Bohong putih itu bukan benar-benar bohong, kan? Lagi pula, itu lebih baik daripada menyakiti perasaan seseorang. Apa masalahnya jika tidak ada yang terluka? Hitam dan putih menjadi abu-abu. Kita juga dapat berkompromi dengan perbuatan kita. Kita mengambil tanpa izin sesuatu yang menurut kita sepele, tidak mengabsen saat makan siang, atau menerima pujian untuk sesuatu yang kita tidak lakukan. Kita pun mulai membenarkan diri. Kita tidak pernah mendapatkan pujian yang layak sebelumnya, jadi, ini tidak apa-apa. Mereka tidak akan sadar ada yang hilang, mereka orang mampu, kok. Hitam dan putih menjadi abu-abu. Dengan setiap alasan serupa, kompromi dan pembenaran, kebenaran Tuhan berubah dan posisinya dalam hidup kita disesuaikan. Tuhan melihat hati kita, bukan seberapa besar kompromi kita. Tidak ada wilayah abu-abu untuk kebenarannya yang hitam dan putih. Kompromi sepertinya adalah pilihan yang lebih mudah pada saat tertentu, tetapi kebenaran Tuhan sungguh memberi kehidupan. Ketika perkataan dan tindakan kita sejalan dengan apa yang kita percaya, kita tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk bertanya-tanya kepada diri sendiri dan khawatir kalau ada orang lain yang mengetahuinya. Kompromi dan pembenaran menutupi kebenaran atas kehendak Allah atas hidup Anda. Pilihlah kebenaran bahkan ketika hal itu terasa tidak nyaman dan sulit. Itu sebuah pilihan. Integritas tidak didefinisikan dengan menyatakan diri kita jujur, melainkan dari pilihan yang kita buat. Dalam integritas, perkataan kita harus sesuai dengan tindakan kita. Kita tidak bisa sekedar mengatakan kita memiliki integritas. Kita harus memilihnya. Bagi saya, masalah integritas tersulit adalah uang. Saya takut akan masa depan. Dan ketakutan ini telah menyebabkan saya, selama hidup saya, mengorbankan integritas saya. Saat di perguruan tinggi, saya diberitahu bahwa saya tidak bisa mengembalikan sepasang sepatu yang baru, karena saya tidak menyimpan kotak aslinya. Jadi, saya mengambil sebuah kotak dari rak lalu mengembalikan sepatu itu dengan kotak yang berbeda. Meskipun saya tahu itu berarti bahwa saya akan mendapatkan uang kembalian lebih banyak dari yang saya bayar. Bisakah saya membenarkan hal itu? Tentu saja. Apakah saya melakukannya? Ya, ini menyakitkan untuk diakui. Tetapi pada akhirnya saya memilih penipuan dan pencurian. Integritas adalah sebuah pilihan yang sulit karena kita diminta untuk menyangkal keinginan egois kita. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di saat yang kita inginkan, dan cara yang kita inginkan. Menyangkal keinginan Anda tidaklah mudah, nyaman, atau menyenangkan. Inilah bagian terbesar yang membuat integritas menjadi pilihan yang begitu sulit. Ada 3 hal yang dapat membantu ketika kita membuat pilihan integritas. Pertama, pilihlah untuk memikirkan fakta bahwa apapun yang kita peroleh saat ini, hanya berlangsung sementara. Kebenaran Tuhan berlangsung selamanya. Kedua, pilihlah untuk berpikir tentang semua konsekuensi. Konsekuensi dari pengembalian sepatu itu jauh lebih besar daripada kehilangan $25. Ketiga, pilihlah untuk menyelami firman Tuhan. Dengan menanamkan hati kita jauh di dalam kebenarannya, kita akan mampu hidup dengan integritas dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Integritas berarti memilih apa yang Tuhan katakan benar, bahkan di saat tidak ada orang yang melihat, dan bahkan ketika pilihannya sangat sulit. Allah tidak memaksa kita hidup dengan integritas, tetapi saat kita memahaminya, kita tidak perlu dipaksa untuk melakukannya. Kita memilihnya karena itu berarti menjalani suatu gaya hidup sejati yang memberi kehidupan. Anda tidak akan menyesal memilih integritas.